yang memang semua adalah rencana yang hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Sama-sama kita akan angkat satu pujian, bersyukur selalu bagi kasih Tuhan terhadap kita semua, terhadap cobaan hidup yang beri Allah, atas kemurahan Tuhan di setiap kehidupan kita semua sekarang. Angkat satu pujian, bersyukur selalu. Di dalam hidup dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, kau sangat ku cinta. Tekan bersama-sama bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat
akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berdoa kepada Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita.
Tuhan yang sudah akan berkati. Suka duka yang kami jalani selama kami hidup ini, sebenarnya kalau itu adalah Tuhan, banyak sukanya daripada dukanya. Kalau kami bisa berdiri sampai minggu ini, bisa menikah usia 75 tahun, bisa beranak cucu ini bukan karena kuat kerja kami dan kami, karena kasih Tuhan di dalam Tuhan kami bisa menikmati berkat-berkat kesehatan, kesembuhan, kekuatan, kedaman, keterangan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami semua sebagai anak Tuhan yang tempat ini, kita harus tidak jatuh di keputusan di dalam kehidupan kita masing-masing, sebab hidup ini tawa sakit maupun semua kita manusia sudah di dalam hidup sampai pada ini. Maka dari itu kita sebenarnya Tuhan sudah diberi kesehatan, kesembuhan, kita harus selalu mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Walaupun secara manusia kita belum harta yang melimpah ruah, tapi sudah diberi kedamaian dan ketenangan di sini sangat luar biasa. Entah sampai berapa lama, berapa tahun lagi Tuhan menghendaki kita hidup kita serahkan sepenuhnya tanpa kuasa Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus bisa terapkan tubuh, jiwa, raga kita. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Maka semua manusia hidup ini cerita saudara. Sejak kecil sampai bisa menjadi tua. Depan saya Natalan mesti masak nasi di sini ya. Terus penutupan tahun saya dibawa ke desa. Pikiran saya ini memang susah. Beban saya berat abot, rasanya nggak kuat menghadapi masalah-masalah anak-anak saya ya. Saya mengucap syukur terima kasih. Tahun 2020 ini sudah saya jalani ya. Sudah saya jalani pahit, pedas, asin, kecut sudah saya lakoni semuanya. Cuma Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya. Saya mesti diberi kesehatan, kekuatan. Biarpun rumah kontrak ya, saya mesti saya diberi hidup ya. Saya bilang gini, Tuhan engkau baik, engkau sudah menolong kami. Kami mau setia Tuhan sampai saya dipanggil Tuhan. Kalau saya masuk hari Minggu, masuk sini, hanya dalam mata saya ingat bahwa kami ya. Itu waktu Minggu itu, Mak, saya sehat ya. Saya lupa jawabnya apa. Mak cerita. Hanya kepada Tuhan bersukacita, amin. Ku bersukacita, ku bersukacita dalam hatiku
Pujilah Tuhan, angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar, luar biasa. Angkat suaramu, angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar, luar biasa. Jadi juga ya, bisa memberikan kita kekuatan. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati aku berlimpah-limpah dan Kesehatan saya, ya, saya selalu minta pada Tuhan supaya saya tetap diberi kesehatan. Dan di tahun 2026 nanti saya tetap tekun di dalam Tuhan dan supaya saya tetap dekat pada Tuhan. Dan saya minta pada Tuhan supaya saya tetap diberi kesehatan dan supaya saya dekat dengan Tuhan selalu. Nah, terima kasih kesaksian saya. Ini di 2025 ini Tuhan selalu menyertai kehidupan keluarga kami, selalu memberkati keluarga kami. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik. Biarlah Tuhan di 2026 juga Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih, ini kesaksian kami. Tahun 2025 tidak ada orang yang lepas dari pergumulan ya. Pergumulan banyak pergumulan tapi semua itu yakin dan percaya karena kita tetap gandol Tuhan Yesus dan berharap sama Tuhan Yesus Tuhan akan menolong dan Tuhan dan terbukti penyertaan Tuhan pergumulan kami sekeluarga Tuhan kabulkan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa hingga saat ini kami bisa bernafas bisa berdiri baikkan Tuhan Tuhan Yesus baik Bapak saya sangat baik tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan puji nama Tuhan saya malam ini bernyanyi. Tuhan kau sungguh besar
pokoknya. Tapi Tuhan mungkin sudah memberi persiapan buat saya untuk mental saya untuk menghadapi segala sesuatu yang menimpa saya. Masalah apapun yang terjadi dalam tahun ini saya harus kuat. Saya juga mengenang Bapak Gembala yang demi sedikit saya bisa sabar, dan saya sudah bisa menerima cobaan apapun dan persoalan apapun, perkataan apapun dari orang-orang, dari masyarakat, gimana seperti apa omongan mereka, saya sudah bisa menerima dan saya bisa menghadapi dengan lapang dada. Dan saya hari ini saya memang kemelut masalah ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin Tuhan Sekalipun suami saya masih muslim saat ini, tapi saya yakin bahwa suatu saat Tuhan punya cara sendiri untuk membawa suami saya percaya Tuhan Yesus. Sekian saja. Rando dan keluarga disilakan untuk Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa berdiri sampai saat ini, dan keluarga saya yang selalu mendukung saya di belakang saya. Saya bersyukur bisa pelayanan juga di sini, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan saya sukacita dalam kehidupan saya, sehingga saya dan keluarga saya mampu terus memiliki keterhubungan dengan Tuhan terus menerus setiap tahun. Saya bersyukur sampai saat ini saya bisa berdiri hidup melihat orang-orang yang saya kasihi, melihat orang-orang yang saya cintai selama saya berada di depan sini. Terima kasih, dan saya akan nyanyikan lagu itu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Luar biasa, dari tahun ke tahun Tuhan tambahkan berkat, baik itu berkat kesehatan maupun berkat anak-anak yang besar-besar semuanya. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saya ingin memuji nama Tuhan, anugerah-Nya. Dan saya mengucap syukur buat Bapak Ibu Gembala ya, yang selalu memberi kekuatan kepada keluarga saya. Terima kasih. Sekian saja saya. Kalau hari-hari kemarin ya, ini 1 bulan sudah tepatnya Bapak Gembala, banyak hal ya, banyak pergumulan dan juga banyak berkat pertolongan Tuhan ya. Saya bersyukur kalau jemaat yang ditinggalkan oleh Bapak Gembala ya masih masih mau mendukung saya ya.
Saya percaya bahwa ini semua berkat perjuangan ya, perjuangan Bapak Gembala dan Bapak Ibu Saudara masih mau mendukung saya kan ya. Terima kasih itu ucapan syukur saya. Saya kemarin sempat merasa takut ya, saya takut bagaimana ya kalau selama ini saya selalu dengan Bapak Gembala. Oleh sebab itu saya percaya kalau dengan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan saya merasa saya mampu ya. Oleh sebab itu saya bersyukur malam hari ini. Kalau tadi saya berpikir, waduh nanti kalau nggak ada yang datang bagaimana gitu ya. Tapi ternyata puji Tuhan setelah Bapak Gembala dipanggil pulang ya, baik Natal di tempat ini, baik di Kupang Rajan ya, semua berjalan dengan baik dan malam hari ini juga saya percaya Tuhan berikan cuaca yang baik untuk kita bersama-sama merayakan. Saya percaya kalau tahun baru ini seharusnya kita harus datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu di depan kita bagaimana ya, dan kita tidak tahu seperti Bapak Gembala. Tidak pernah saya pikirkan bahwa Bapak Gembala syukur karena kita percaya tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita percaya tahun depan kalau kita boleh mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita ya. Tuhan memberkati. Ya, saya juga mewakili keluarga meminta supportnya dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia khususnya untuk Saudari Dinda. Terima kasih sudah support semua acara hingga hari ini, seluruh panitia yang ada, seluruh pelayan Tuhan, saya Ibu cari damai hanya dalam Yesus, aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Semua kita ukur bagi berdiri. Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, sudah setia aku berdoa dengan Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala hormat puji kemuliaan hanya bagimu Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti itu Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami di setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam suka maupun duka, Kau selalu ada memegang erat tangan kami dan memegang kami Tuhan, mengangkat kami di tempat yang tertinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji muliakan namamu dan kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian Tuhan, cinta kasih-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menyiapkan tanah hati kami dan pikiran kami untuk kita berdoa kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, jadi selalu dia pegangin saya. Puji Tuhan, setiap kali kalau di rumah selalu bertanya, Oma, jantungnya Oma masih berapa gitu. Kalau jantungnya Opa sudah 0. Ya, penghujung akhir
tahun 2025. Semua kesaksiannya menceritakan kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, kekuatan Tuhan bagi semua orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dan saya percaya juga di tahun 2026 Tuhan yang sama juga akan menolong saya dan saudara menyelesaikan tahun-tahun ke depan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaannya buat saya, untuk kita boleh sama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Saudara siap menerima berkat? Haleluya. Sama-sama kita buka dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Tidak, tadi itu sama dengan firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Yeremia 17 kita akan baca sama-sama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, saudara ya. Saya rindu semua kita membuka Alkitab, semua kita membaca Alkitab, saudara ya. Sebab Alkitab ini adalah dasar dalam kehidupan saya dan saudara supaya kita kuat menghadapi tahun-tahun ke depan bersama dengan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Mungkin di slide bisa ditampilkan Alkitabnya supaya kita bisa baca bersama-sama ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 8, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Haleluya. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Hidup mengandalkan Tuhan. Saya percaya kita yang hadir malam hari ini semua kita mengandalkan Tuhan, sebab kita tidak mampu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2026 ya. Kejadian sebelum kita masuk 2026, apa yang terjadi di kampung halaman saya, di kota Medan, di Pulau Sumatera, Aceh, Padang, itu terjadi banjir bandang ya. Itu yang dikatakan bahwa manusia itu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan sana. Takut, kita nggak perlu khawatir, sebab Tuhan yang akan memelihara saya dan saudara. Ada satu teman saya, dia benar-benar di satu tempat di sana pelayanan saat kami sama-sama pengerja di Cianjur, saudara. Bedanya saya ditempatkan di Gresik, dia ditempatkan di Medan itu, saudara ya. Di benar-benar tempat yang paling parah itu, saudara ya. Saya lihat di Facebook, saya bilang Tuhan luar biasa. Dia masih semangat, saudara. Dia nggak berhenti. Jadi posisi di situ itu dia sedang membangun pekerjaan Tuhan, saudara ya. Lagi dibangun, karena memang kalau di pedalaman itu mereka hanya pakai papan-papan, saudara. Yang penting terbentuklah gereja Tuhan ya. Tapi karena berhubung mereka mungkin bergumul ya, ada kiriman pasar dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita ke firman Tuhan, saudara. Di pendahuluan ya, latar belakang dari cerita ini yaitu bahwasannya bangsa Yehuda ini mereka mengalami satu keadaan yang membuat mereka itu menyembah berhala, saudara ya. Satu keadaan yang mungkin seperti itu tadi, saudara ya, mungkin kita menyerah, putus asa dengan keadaan peristiwa pergumulan kita, dan pada akhirnya bangsa Yehuda ini, saudara, mereka mengandalkan kekuatan sendiri ya. Jadi ayat ini memperingati bangsa Yehuda dan juga kita umat Tuhan ya, melalui Nabi Yeremia, saudara ya, untuk tidak mengandalkan manusia, dan itu penuh dengan keterbatasan, saudara. Manusia penuh dengan kelemahan. Siapa saya dan saudara tanpa Tuhan? Amin. Kita berharga karena Tuhan. Kita diberkati karena Tuhan. Kita sehat karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kepintaran kita, bukan karena harta kita yang banyak, tidak. Bukan karena karir kita yang semakin naik, saudara juga menjadi kepala, bukan karena kekuatan saudara, tapi karena Tuhan semata-mata. Ya, penolong, satu-satunya penolong dalam
dalam hidup saya dan saudara adalah Tuhan Yesus, saudara. Jadi kita perlu menyadari bagaimana kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Kita sudah lihat peristiwa ya, baik tsunami di Aceh ya, tahun-tahun yang lalu saudara, habis. Saya lihat itu pedagang-pedagang online di Medan saudara, itu terkena lumpur semua dagangannya saudara. Ya. Tapi saudara, jangan keadaan membuat kita putus asa, menyerah. Kita masih punya harapan, kita masih punya kepastian, kita masih punya pengharapan di dalam Yesus bahwa Yesus sanggup menolong saya dan saudara. Itulah yang teman saya ini tunjukkan kepada orang-orang saudara, bahwa Yesus itu masih ada. Yesus itu pasti bisa memulihkan Pulau Sumatera. Ya, asalkan mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Menerima kutuk atau hukuman saudara dari Tuhan karena mengandalkan manusiawinya. Ya, sekali lagi saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan juga kita mengandalkan manusia. Karena di kitab Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan manusia itu hanyalah embusan nafas. Sekejap bisa hilang saudara, seperti uap ya, yang sebentar kelihatan dan lalu lenyap. Itulah manusia. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu kekal. Amin. Tuhan itu kekal, Tuhan itu tidak terbatas saudara. Itu sebabnya kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Slide selanjutnya. Jadi sekali lagi saudara, saya dan saudara adalah manusia yang perlu Tuhan ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 ya. Di sini kita akan melihat kehidupan orang yang mengandalkan manusia, saudara. Jauh daripada Tuhan. Ini saya kekecilan kalau lihat di situ ya. Jadi kata terkutuk itu berarti Allah menjauh dan tidak lagi peduli pada kita akibat kita sendiri yang merasa tidak membutuhkan Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Itulah kutuk, saudara. Ya, jadi kutuk itu adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Maka Tuhan berikan kutuk. Kutuk itu berarti Allah menjauh dan tidak lagi peduli. Nah, kalau keadaan hidup saya dan saudara tidak ada Tuhan lagi, saudara, ya. Kemudian mengandalkan manusia itu adalah ketika seseorang menjadikan diri sendiri sebagai pusat pertimbangan. Kita memikirkan hidup ini dengan pertimbangan yang begitu hebat, saudara. Ya, saya harus seperti ini. Bulan depan saya seperti ini. Dengan penuh pertimbangan, saudara. Ya, kemudian mengandalkan manusia itu adalah selain tadi ketika seorang menjadikan diri sendiri sebagai pusat pertimbangan, jalan keluar dan orientasi hidup. Dia berbicara. Ini yang bahaya, saudara. Ya, saya katakan bahwa kekayaan, harta, ya, karir itu nggak salah, saudara. Tapi apa yang membuat salah? Kita melupakan Tuhan. Kita justru mengandalkan apa yang kita miliki dalam dunia ini, saudara. Tidak mengandalkan Tuhan, ya. Kita lihat Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Kita lihat ayat ini, Yeremia pasal yang ke-9. Masih di ayat yang ke-23. Sebentar, saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, saudara. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki jangan kita sombong. Bermegah itu sombong, bangga, saudara. Apa yang sudah kita capai dari tahun 2025 Januari sampai Desember ini, itu karena saya sudah mulai membusungkan dada, saudara. Ya, itu karena saya, perusahaan yang saya pimpin. Kita sampai melupakan Tuhan. Ini yang salah, saudara. Ya, karirmu bisa berhasil, harta kekayaanmu bisa diberkati Tuhan, status kedudukanmu di pekerjaan bisa semakin naik. Ya, kalau kita ingat semua itu adalah dari Tuhan, saudara, maka Tuhan akan pakai hidupmu menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya jangan kita merasa sombong, saudara. Firman Tuhan katakan Tuhan sangat tidak menyukai orang yang congkak, saudara. Ya, karena Tuhan akan merendahkan. Kalau Tuhan yang
sudah merendahkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat meninggikan. Tapi kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada satu manusia pun yang dapat merendahkan kita. Ya, masih contohnya manusia yang mengandalkan diri sendiri adalah Raja Asa. Ya, Raja Asa ini saudara, dia memimpin bangsa Israel dalam berperang melawan musuh, saudara. Dan Raja Asa ini adalah raja yang awalnya dia sangat sebelum dia berperang, dia datang kepada Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan. Itu yang selalu dikerjakan oleh Raja Asa. Tetapi yang salah adalah saudara, kenapa Raja Asa akhirnya tidak mengandalkan Tuhan? Karena dia merasa kemenangan demi kemenangan yang dia peroleh waktu berperang itu adalah karena kekuatannya dia sendiri, sudah mulai melupakan Tuhan. Inilah manusia, saudara. Ya, Raja Asa pertama-tama sama Tuhan, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya jalani, hadapi, apa yang harus saya pegang untuk berperang melawan musuh. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Lama-kelamaan dia selalu memperoleh kemenangan, selalu diberkati, saudara. Sampai akhirnya dia melupakan Tuhan. Jangan sampai kehidupan saya dan saudara seperti Raja Asa, saudara. Awal-awal kok kita mengandalkan Tuhan. Setelah hidup kita nyaman, di zona nyaman, ya, diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, saudara. Ya, pekerjaan kita baik-baik, semua dilancarkan Tuhan. Sudah mulai lupa sama Tuhan, saudara. Hati-hati, peringatan keras buat saya dan saudara. Jangan sampai awal-awal saja kita mengandalkan Tuhan dan di akhir-akhirnya kita nggak mengandalkan Tuhan, ya. Sampai Raja Asa, saudara, setelah dia jauh dari Tuhan. Nah, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan tadi hatinya menjauh dari Tuhan, saudara. Ya, orang yang mengandalkan manusia, hatinya menjauh dari Tuhan. Inilah yang dialami oleh Raja Asa. Sampai-sampai ia peringatan buat saya dan saudara untuk kita sampai akhir hidup saya dan saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Dari Januari sampai Desember 2025 kita sudah mengandalkan Tuhan. Ayo mulai lagi masuk 2026, kita semakin mengandalkan Tuhan sampai Desember nanti 2026 kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan berubah. Sekarang kita belum diberkati Tuhan sepanjang tahun ini, tahun 2026 Tuhan memberkati kita dengan limpah. Tadi kan doa Yabes kan diberkati dengan limpah. Tapi jangan sampai lupa Tuhan. Ini manusia, saudara. Kalau sudah zona nyaman, saudara, ya. Inilah keadaan orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaannya tidak akan pernah baik, saudara. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, keadaan hidupnya tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, saudara. Ini adalah satu keadaan yang memang benar-benar gersang, saudara. Ya, tidak ada yang bisa dihasilkan. Ya, tidak ada yang bisa diharapkan. Maka berharap sama manusia. Manusia itu sewa. Kita Arab-Arab, di Arab-Arab nggak toko-toko, saudara, ya. Nggak di Arab ya toko dewe, ya kan? Nggak di Arab karena kita berharap sama Tuhan, saudara. Ya, saya mau saksi boleh? Ya, saudaraku, kami bersyukur ya melayani Tuhan. Kemanapun Tuhan mau kita melayani, ayo tak jabadi. Sekalipun saya berada di Pulau Patmos, saudara, ya. Pulau Patmos kan jauh, ya. Jauh di sana, tapi saya kalau sudah berbicara tentang pelayanan, tentang pekerjaan Tuhan, tak belani, saudara, karena saya cinta sama Yesus. Amin. Ya, nggak hitung-hitungan lah. Lu sampai Tuhan itu nggak hitung-hitungan, ya, tak belani. Nah, saudara, pergumulan kami, anak-anak sudah semakin besar, ya. Kendaraan yang kami tumpangi ini sudah nggak muat, saudara. Saya itu sudah duduk di belakang besi motor itu loh, saudara. Besi motor. Lah kalau bojoku itu bawa motor nggak ada rem, saudara. Tuh kudu tak indah sih. Karena aduh Tuhan, aku nggak bisa lagi mas melayani gitu ya.
aku nggak bisa, wes aku tak tolong aja, tak telepon bapak gembala gue, wes aku nggak iso lagi ke Surabaya. Enggak, saudara. Ya, saya nggak pernah menyerah dengan keadaan, saya nggak pernah putus asa dengan kendaraan, saudara. Ya, terus saya sepanjang jalan saya berdoa sama Tuhan. Saya kira-kira ambil bojoku, saudara ya. Saya bilang, ayo po, saya doa, saya minta mana, saya motor. Kok niku ya apa sih minta motor, minta mobil, mana jadi bojoku, saudara ya. Ya saya mobil itu loh, akeh pengeluarannya, punya mobil ya Tante Wuri ya. Akeh pengeluarannya, pajaknya belum, servisnya belum, bensinnya juga belum ini koko ya. Yang satu tidak pernah mengecewakan ya, sungguh-sungguh andalkan Tuhan, saudara ya, supaya keadaan hidup kita diberkati oleh Tuhan ya. Nah, keadaan yang tidak baik itu adalah tadi dikatakan bahwa akibat dari mengandalkan manusia atau kekuatan diri sendiri adalah kesengsaraan dan apa saudara? Kehancuran hidup. Saudara tidak akan pernah melihat masa depan yang cerah kalau saudara selalu mengandalkan kekuatan sendiri, selalu mengandalkan manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang bisa melihat masa depan, saudara. Kemudian selanjutnya kita akan melihat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Ini ada lawan kata dari tadi, terkutuklah, saudara. Ya, kalau terkutuk itu sudah hukuman yang paling berat, saudara. Karena Allah sudah menjauh, Allah sudah tidak peduli lagi sama kita karena kita nggak ingat sama Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan hidupnya akan diberkati. Semua alami kebaikan Tuhan. Dan saya percaya jemaat Pelemahan dan juga Kupang Kerajaan adalah jemaat yang mengandalkan Tuhan. Amin. Sepanjang tahun-tahun yang dilalui selalu merasakan kebaikan Tuhan, selalu merasakan pertolongan Tuhan. Sekalipun pergumulan silih berganti, tadi kata Ibu Parlin, pergumulan silih berganti, belum selesai Tuhan, pergumulan ini masuk 2026, pergumulan apa lagi yang akan saya hadapi? Ya, tapi jangan pernah kita putus asa, karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang suami saya dulu pertama-tama kami masuk merintis di Gresik, saudara. Dia kaget juga mungkin ya, karena dia seorang suami, jadi punya tanggung jawab menafkahi anak dan juga istri. Ya, pertama kami masuk perintisan, luar biasa prosesnya, saudara ya, yang pernah saya saksikan. Dan kemudian suami saya mulai aneh-aneh, agak lain, saudara. Ya, kalau kata orang Medan, agak lain, bapakmu agak lain ini. Karena apa, saudara? Diajak sama teman-teman perintisan, ayo ikut ke sana, katanya gitu ya. Kemana? Itu ke sana ada persekutuan doa. Kenapa? Ada uang transport. Wah, ya, mulai suami saya, lumayan nih, ya kan? Lumayan nih. Akan Tuhan tambahkan. Itu bonus dari Tuhan, saudara. Cari dulu Tuhan. Makanya saya bilang sama suami saya, wis capek tak? Saya bilang gitu ya. Iya lumayan, ya. Kesono ya bensin Espiro ya. Iya kamu lo di sini aja lo, sambil aku berdoa, berpuasa, andalkan Tuhan. Buat sampai di akhir ujung tahun ini, saudara, kami tidak pernah merasakan Tuhan tinggalkan kami. Kami tidak pernah merasakan kekurangan, saudara. Kami mulai dipulihkan Tuhan, ya. Kami mulai bisa membagi-bagi berkat buat lingkungan sekitar kami. Karena doa kami apa? Jadikan kami menjadi berkat. Jadikan kami menjadi seorang yang bagaimana keadaan orang yang mengandalkan Tuhan di ayat yang ke-8, saudara ya? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Gambaran hidup orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah seperti pohon di tepi air, saudara. Sekalipun dia musim kemarau yang kering, saudara, tapi dia tetap menghasilkan buah. Hidup orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dunia ini sudah semakin sukar, kebutuhan hidup sudah semakin tinggi, duit 50.000 ibu-ibu yang belanja di pasar, kurang. Dengar ya bapak-bapak, kurang 50.000. Saya nggak mau. Saya bilang Tuhan, saya taruh kekhawatiran saya, ketakutan saya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau kita pikirkan hidup
Yang ada kita stroke, stres, depresi, bunuh diri. Karena gak sanggup saudara. Pendapatan sekian, pengeluaran, saya kalau hitung-hitung saudara, tepi batang air selalu mendapatkan sumber makanan saudara. Haleluya. Tidak akan pernah mengalami kekurangan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-10 sampai 11. Mazmur pasal yang ke-34 saudara, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Bentar. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mengandalkan benar-benar dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Apa sih iman yang teguh? Iman yang tidak tergoyahkan dengan keadaan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Mau dia diberkati Tuhan, mau dia gak diberkati Tuhan, dia tetap andalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Mau doa dijawab oleh Tuhan, mau doa gak dijawab oleh Tuhan, saya tetap andalkan Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Kemudian orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mempunyai jam-jam doa yang konsisten. Saudara, jam doa yang selalu petunjuk Tuhan. Misalnya dalam pergumulan, saudara dalam masalah, Tuhan aku gak perlu lagi apa yang harus tak perbuat ini. Sepertinya ke kanan mentok, ke kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, nanti mana nang atas si ono. Amin. Karena dikatakan Tuhan adalah jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Keadaan boleh mati tapi Tuhan tetap hidup saudara. Keadaan boleh tidak mendukung kita tapi Tuhan tetap mendukung kita. Saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya, berharap. Banyak hal yang saya dan saudara hadapi, tapi kita mau belajar terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, supaya kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, di tepi air ini maksudnya, selalu mendapatkan sumber makanan. Yang kedua, kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak diliputi kekhawatiran. Saudara, ya ingat, orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Khawatir boleh, tapi jangan sampai kekhawatiran itu memenuhi hidup saya dan saudara sehingga kita gak bisa lagi melihat pengharapan yang, karena kita diliputi oleh kekhawatiran. Saudara, banyak orang sekarang ini hidupnya banyak sekali khawatir. Ya, khawatir bagaimana anaknya, khawatir bagaimana usahanya, khawatir bagaimana kesehatannya. Itu sudah dipikirkan sekarang, saudara. Tapi kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, jangan jauh-jauh mikir ke depan apa yang terjadi, apa yang akan siapa, jangan. Sebab Tuhan sudah menyiapkan semuanya baik adanya, saudara. Karena rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi mari kita mau sama-sama taruh kekhawatiran kita ke tangan Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2025 ini, ya, ada sesuatu yang masih kita khawatirkan, Tuhan ya opo iki tahun 2020 kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan Injil Matius pasal 6 itu tentang hal kekhawatiran, ya. Orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Khawatir apa yang akan dipakai, khawatir apa yang akan diminum. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Tapi kalau kita, saudara, yang mengandalkan Tuhan, kita pasti kenal Tuhan, saudara, ya, kenal Allah. Di Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23, kita maju, saudara. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 7 kali dikatakan orang benar jatuh, dia bisa bangkit lagi.
Karena apa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, sepanjang tahun ini jatuh bangun, seperti lagu dangdut, saudara. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, jatuh bangun dalam menghadapi hidup ini. Yohanes 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka apa saja yang kita perbuat pasti berhasil, saudara. Kami masuk dalam perintisan, saudara, itu jiwa-jiwanya masih sedikit. Hanya di ibadah umum, ibadah sekolah minggu pun Tuhan bekerja, saudara. Nambah 2 anak, nambah 2 anak, nambah 2 anak, sekarang 15 anak kami layani. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Ya, mungkin saudara prosesnya 4 tahun, 5 tahun belum dijawab. Sabar, saudara, amin. Sabar. Tuhan itu sudah siapkan, Tuhan tinggal memproses hati kita. Siap enggak kalau kita diberkati Tuhan? Siap enggak kalau kita ini dibuat Tuhan berhasil? Jangan-jangan nanti kita seperti Raja Asa, sombong dan lupa sama Tuhan, ya. Jadi tetap rendahkan hati, tetap ada mengalami berkat Tuhan. Slide selanjutnya. Sudah kesimpulan ya sepertinya. Ya, kesimpulan, saudara, ya. Yang pertama, mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri tidak akan membuat kita kuat menghadapi tantangan hidup. Bahkan kita menerima kutuk dari Tuhan. Ingat, saudara, selama saudara mengandalkan manusia, ya, selama saudara mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara, maka kita tidak akan pernah kuat menghadapi tantangan. Benar, saudara. Ya, karena sekeliling kita orang-orangnya mengecewakan. Tapi kalau kita berharap penuh kepada Tuhan, saudara, pergumulan yang sulit itu menjadi mudah bersama dengan Tuhan. Makanya di tahun 2026, ayo libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ajak Tuhan, ayo Tuhan jalan aku, gandeng tanganku Tuhan, supaya apapun yang kita hadapi di tahun 2026, kita kuat menghadapinya, saudara. Dan kita tidak menerima kutuk dari Tuhan, ya. Kita nggak menerima hukuman dari Tuhan, tapi kita menerima berkat dari Tuhan. Kemudian mengandalkan Tuhan memampukan kita melewati masa sulit dan tetap menghasilkan buah. Amin. Sekalipun pergumulan banyak, tapi kita tetap menghasilkan buah. Kita tetap mengalami berkat Tuhan, saudara. Yang terakhir, dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan Immanuel itu akan selalu beserta dengan kita, dan berkat-berkatnya pun menyertai kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Lagi katakan Yesus pegang
Tuhan. Baik dikala kami susah, senang, menghadapi pergumulan yang berat Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Karena dari Engkau ada kekuatan yang baru yang memampukan kami Tuhan. Karena dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan kami Tuhan untuk menghadapi tahun 2026 nanti Tuhan, di mana akan banyak pergumulan, akan banyak air. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami hidup firman itu termeterai dalam hati kami. Kami hidup firman itu semakin bertumbuh, berakar, bahkan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami sidang jemaat-Mu, bagi kami gereja Tuhan yang Tuhan persiapkan di akhir zaman ini untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di mana sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami kasih Bapak, kasih Tuhan. Teruslah berbicara dalam kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kami. Jangan ambil Roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami beralaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bernyanyilah bagi Tuhan atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, berlipat-lipat ibadah selanjutnya kami serahkan kepada Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
tidak mampu. Tetapi dengan Engkau Tuhan kami akan cakap menghadapi semuanya. Karena kami percaya Tuhan masalah pun kami diperhadapkan dengan masalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu mengangkat kami, Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, kalau tahun 2025 sebentar lagi kami akan lewati, dan kami percaya ada di belakang kami kesulitan, kesusahan dan masalah apapun. Tapi kami percaya Tuhan, tahun 2026 yang akan datang, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami lemah, kuat. Kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat acara ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Tuhan lihat Tuhan kesungguhan kami. Tuhan lihat segala jerih lelah kami. Tuhan dengar setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Berakhirlah ibadah yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau sepanjang tahun 2005 Tuhan sudah kami jalani. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri ada di belakang Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Kalau tadi kami diberkati secara rohani melalui kebenaran firman-Mu, saatnya juga Tuhan tubuh jasmani kami akan dikenyangkan dengan makanan jasmani. Tangan-tangan yang sudah menyediakannya Tuhan, Tuhan Kau berkati apa yang mereka berbuat untuk mereka boleh kerjakan malam hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah acara ramah tamah Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Di hari-hari yang akan datang, di waktu-waktu ibadah yang akan datang, kami mau bersama-sama Tuhan melayani di tempat ini. Kami beribadah di tempat ini. Kami mau memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah milik Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak tinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami angkat tangan kami percaya Tuhan, kiranya Allah memberkati kami dengan kasih kemurahan, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, penyertaan dari kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kehidupan kami. Kami diberkati, anak cucu menantu kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami saja ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa